Kasih Tuhan, kita akan membaca dari Alkitab sesuai dengan pembacaan kita untuk minggu ini. Namun hari ini agak spesial karena pembacaan kita itu adalah bagian dari satu surat yang hanya terdiri dari 25 ayat. Oleh karena itu kita akan membaca seluruhnya. Dan saya memilih untuk membacanya dari terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang dikeluarkan oleh juga Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kita bisa mengikuti dalam pembacaan di Alkitab kita masing-masing, tapi sebaiknya ikut membaca juga atau lebih baik membaca di layar, karena yang di layar itu adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang kita gunakan untuk perenungan kita di pagi hari ini. Dan kita akan membaca seluruh kitab Filemon atau surat Filemon, bukan hanya ayat yang diusulkan 4 sampai berapa tadi? 22, tapi seluruh surat Filemon dari ayat 1 sampai dengan 25. Saudara Filemon, kawan dan rekan kami. Saya, Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, bersama dengan saudara kita Timotius, menulis surat ini kepadamu dan kepada jemaat yang berkumpul di rumahmu, juga kepada saudari kita, Apfia, dan kawan seperjuangan kita, Arkipus. Kami mengharap semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepadamu. Setiap kali saya berdoa, saya menyebut nama saudara dan mengucap terima kasih kepada Allah. Sebab saya mendengar bahwa saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi semua umat Allah. Saya berdoa semoga persaudaraan kita sebagai orang-orang percaya akan menghasilkan pengertian yang lebih besar atas segala berkat yang kita miliki karena bersatu dengan Kristus. Saudara Filemon, kasihmu terhadap semua umat Allah menggembirakan saya dan memberi dorongan kepada saya. Semua umat Allah sudah menjadi gembira karena saudara. Oleh sebab itu, sebagai seorang saudara yang seiman, saya bisa saja memerintahkan saudara untuk melakukan apa yang harus saudara lakukan. Tetapi karena saya mengasihi saudara, saya hanya meminta saja. Saya ini seorang tua dan sekarang sedang ditahan di dalam penjara karena Kristus Yesus. Saya, Paulus, mengajukan suatu permintaan kepadamu mengenai Onesimus, anak saya di dalam Kristus. Sebab di dalam penjara ini saya sudah menjadi bapak rohaninya. Dahulu ia tidak berguna untukmu, tetapi sekarang ia berguna. Bukan saja untukmu, tetapi untuk saya juga. Sekarang orang yang saya kasihi itu saya kirim kembali kepadamu. Sebenarnya saya ingin menahan dia bersama saya sebagai penggantimu, supaya ia bisa membantu saya selama saya ditahan dalam penjara ini, karena memberitakan kabar baik dari Allah. Tetapi saya tidak mau melakukan apa-apa kalau saudara belum memberi persetujuan. Saya lebih suka kalau saudara melakukannya dengan kerelaan hati sendiri. Saya tidak mau memaksamu. Mungkin Onesimus berpisah dari saudara untuk sementara waktu, supaya saudara bisa mendapat dia kembali untuk selama-lamanya. Sekarang ia bukan hanya seorang hamba untuk saudara, ia lebih dari itu. Ia adalah sesama orang Kristen yang tercinta. Ia berguna sekali untuk saya, apalagi untukmu. Tentu ia berguna sekali, baik sebagai hamba maupun sebagai seorang saudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, karena saudara menganggap saya teman sesama Kristen, terimalah kembali Onesimus sama seperti saudara menerima saya. Kalau ia bersalah atau berhutang kepadamu, biarlah saya yang menanggung semuanya itu. Nah, baiklah, saya menulisnya sendiri di sini. Saya, Paulus, akan melunasi semuanya. Tentu tidak perlu saya ingatkan bahwa saudara sendiri mempunyai hutang kepada saya, yaitu kehidupanmu yang baru sebagai orang Kristen. Sebab itu demi Tuhan, cobalah tolong saya. Gembirakan hati saya sebagai saudara di dalam Kristus. Saya menulis surat ini karena yakin bahwa saudara akan melakukan apa yang saya minta. Bahkan saya tahu saudara akan melakukan lebih dari itu. Sementara itu, tolong sediakan kamar untuk saya di rumahmu. Sebab saya harap Allah mengabulkan doa saudara-saudara semuanya
dan membawa saya kembali kepada kalian. Epafras yang berada bersama saya dalam penjara karena Kristus Yesus mengirim salamnya kepadamu. Terimalah juga salam rekan-rekan saya, Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian. Hormat kami, Paulus. Ada diskusi di sana, lebih jelas tuh kan kalau orang baca dari bahasa Indonesia sehari-hari, karena memang terjemahan ini dibuat untuk supaya orang lebih bisa mengerti dalam bahasa yang lebih lancar yang orang pakai sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagus juga kalau orang memiliki Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu sebagai bandingan untuk terjemahan lembaga Alkitab Indonesia yang biasanya orang pakai ini di Alkitab ini. Dan memang ada perbedaan waktu penerjemahan, apalagi terjemahan ini dilakukan pada tahun 72-74, dan itu yang orang pakai sekarang sebagai Alkitab utama yang dikeluarkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Dan memang ada kata-kata dalam Alkitab itu yang masih kata-kata kuno. Seperti minggu lalu dalam pembacaan Sakaria ada kata apa? Apu, atau ada beberapa kata yang bagi orang yang membaca Alkitab terjemahan ini kadang-kadang susah dimengerti. Tapi biarlah dengan demikian kita juga tahu bahwa apa yang kita baru baca dari Alkitab tadi itu adalah sebuah surat. Surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada Filemon. Dan surat ini menjadi penting bagi kita di minggu-minggu sengsara ini, karena di minggu-minggu sengsara, seperti kita sudah mulaikan 2 minggu yang lalu, minggu sengsara yang pertama, di mana perenungan kita berpusat pada puasa. Kemudian di minggu sengsara yang kedua, kita merenung tentang pertobatan. Puasa yang kita renungkan bukan sekedar puasa, tapi suatu puasa yang transformatif. Puasa yang berakibat pada perubahan kehidupan. Puasa yang berakibat pada pertolongan orang-orang yang sengsara, yang susah, yang menderita. Begitu juga orang belajar tentang pertobatan minggu yang lalu, bahwa pertobatan yang dimaksudkan Tuhan bukan sekedar pertobatan pribadi, perubahan perspektif, perubahan cara pandang, perubahan sikap hidup, tapi lebih sebagai perubahan cara pandang terhadap dunia secara keseluruhan. Dan dengan demikian, pertobatan itu mempunyai akibat yang juga transformatif bagi kehidupan manusia lain. Di minggu sengsara yang ketiga ini, perenungan kita akan berkisar pada tema rekonsiliasi, yaitu pendamaian. Mendamaikan orang satu dengan yang lain. Nah, tema pendamaian ini beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sudah kita renungkan juga bersama-sama lewat cerita Esau dan Yakub. Dan itu sesuatu yang sangat mengejutkan bahwa kakak beradik ini ternyata bisa dengan segala kecurigaan yang ada, ternyata semua itu tidak beralasan ketika waktu orang baku dapa sebagai kakak beradik. Sehingga apa yang disebutkan rekonsiliasi itu benar-benar nyata lewat sikap Esau yang tidak memperdulikan kekhawatiran Yakub, yang tidak memperdulikan apa semua yang dipikirkan Yakub, ketakutan Yakub. Tapi Esau melakukan langkah yang memeluk Yakub, dan dengan demikian terjadilah satu momentum di mana segala apa yang memisahkan mereka, segala apa yang mempertengkarkan mereka, tiba-tiba hilang dari antara mereka berdua. Hari ini itu tema rekonsiliasi sedikit lebih susah. Lebih susah karena Paulus berusaha untuk mendamaikan, mempertemukan dua orang yang sangat berbeda. Filemon adalah seorang yang kaya, punya kedudukan orang pemuka di Kolose, dan budaknya, hambanya yang melarikan diri dari dia dan bertemu dengan Paulus, cari Paulus di Efesus di dalam penjara, yaitu Onesimus.
Onesimus yang berarti namanya DP arti berguna. Itu tuh Onesimus berarti. Nah, Onesimus ini budak, hamba. Apa artinya hamba? Apa artinya budak? Kalau for orang sekarang nggak kelihatan apa itu budak. Tapi di zaman itu, kalau budak itu subhuman, orang yang lebih rendah, yang nggak ada arti, yang nggak ada nilai. Dia itu dibeli oleh tuannya menjadi properti, menjadi harta benda dalam rumah tangga itu. Dan apa saja yang tuan bilang, DP hamba, DP budak itu mesti backing. Dan apa itu perintah apa saja yang dikehendaki oleh tuan, maka itu harus dikerjakan oleh budak. Nah, lebih soal lagi, kalau budak itu melarikan diri. Kalau budak itu tanpa sepengetahuan tuannya keluar, lari. Itu langsung dikenakan, disuruh orang cari. Maka orang suruh cari itu budak, kong dapat, maka DP hukuman bisa sampai pada hukuman mati. Kalau cuma dipukul mungkin itu cuma kecil, tapi dia bisa sampai dihukum mati karena dia itu adalah orang yang tidak mempunyai nilai apa-apa di hadapan tuannya sebagai budak. Nah, Onesimus ini kemudian menjumpai Paulus di penjara di Efesus, dan rupanya di sana dia menjadi Kristen. Lalu Paulus bermaksud mengirimkan kembali Onesimus. Ya mungkin itu surat yang ditulis ini, banyak ahli mengatakan inilah surat yang dibawa oleh Onesimus ketika dia pulang kepada Filemon. Pulang tentu dengan perasaan was-was, dengan ketidakpastian mau jadi apa dia. Tapi itulah kehebatan dari surat Paulus ini. Orang sungguh bersyukur bahwa gereja bisa mempertahankan dalam tradisi ada surat dari Paulus kepada Filemon ini, yang merupakan surat pribadi tapi juga dibaca di muka jemaat, yang bisa sampai sekarang ini. Sehingga orang mengetahui satu dimensi dari rekonsiliasi yang dikehendaki Kristus itu bagi orang kehidupan. Paulus betul-betul memuji Filemon di dalam suratnya ini dan mengatakan dia itu sebagai orang yang betul-betul menjadi berkat bagi semua saudara. Dia menyebut Filemon sebagai rekan. Dia menyebut Filemon sebagai saudara sepersekutuan, koinonia, dalam partnership, dalam kemitraan, dalam berbagi kehidupan bersama. Dan dia meminta kepada Filemon, dia bilang ayat-ayat yang terang baca tadi, sebenarnya sebagai saudara seiman kita boleh mau perintah pangana. Filemon, kita boleh mau perintah pangana. Supaya ngana backing apa yang kita perintah. Tapi karena saya mengasihi saudara, saya hanya meminta saja. Dan Paulus datang kepada Filemon dengan permohonan, dengan permintaan. Mengenai Onesimus. Onesimus yang sudah jadi Kristen ini, dia katakan di sini, sebenarnya saya ingin menahan dia bersama saya sebagai penggantimu, supaya ia bisa membantu saya selama saya ditahan dalam penjara ini karena memberitakan kabar baik dari Allah. Tapi saya tidak mau melakukan apa-apa kalau saudara belum memberi persetujuan. Paulus tidak datang dengan paksaan. Paulus tidak datang dengan tekanan, tapi dengan permohonan sebagai sesama saudara seiman. Saya lebih suka kalau saudara melakukannya dengan kerelaan hati. Saya tidak mau memaksamu. Mungkin Onesimus berpisah dari saudara untuk sementara waktu, supaya saudara bisa mendapatkan dia kembali untuk selama-lamanya. Paulus dapat dia mau backing tumpul sedikit ini persoalan. Ya, jangan terlalu simpang di hati. Ya, Onesimus cuma dah lari mungkin karena supaya dia boleh kembali untuk selama-lamanya. Tapi yang Paulus minta kalau Onesimus kembali, dia sudah tidak kembali sebagai budak. Dia sudah tidak kembali lagi sebagai hamba. Dia katakan di sini, sekarang ia bukan hanya sekadar hanya seorang hamba untuk saudara. Ia lebih dari itu. Ia adalah sesama orang Kristen yang tercinta. Paulus menempatkan Onesimus sama dengan dirinya di hadapan Filemon.
Orang sekarang sama-sama saudara seiman. Orang-orang seiman. Dan ia dikatakan sini berguna sekali untuk saya, apalagi untukmu. Di sini Paulus memainkan nama Onesimus. Berguna. Onesimus berguna. Karena arti dari nama Onesimus itulah berguna. Tentu ia berguna sekali baik sebagai hamba maupun sebagai saudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, karena saudara menganggap saya teman sesama Kristen, terimalah kembali Onesimus sama seperti saudara menerima saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus adalah sesuatu yang tentu menembus kebudayaan yang sangat membedakan tuan dari hamba. Yang tidak sama nih dua manusia dan tidak bisa disamakan dalam bentuk apapun. Tuan adalah tuan, hamba adalah hamba. Budak tidak punya arti apa-apa. Budak hanya ada untuk melayani tuannya, tidak lebih dari itu. Jadi Paulus meminta ketika Onesimus sebagai saudara seiman datang kembali kepada Filemon, diterima sebagai sama dengan Filemon. Saudara, orang bisa bayangkan kebudayaan pada waktu itu bagaimana mau menerima itu. Harus ada satu perubahan yang drastis dalam diri Filemon. Harus ada satu tantangan yang dia harus gumuli dan dia harus atasi, yaitu dirinya sendiri, yaitu kebudayaan yang ada di situ, yaitu hierarki masyarakat yang ada di situ, yaitu cara menempatkan urutan-urutan dalam kemanusiaan yang ada di waktu itu. Dan semua ini mau dibabat habis dan dianggap tidak ada di dalam keluarga Filemon. Apa yang Paulus lakukan adalah sesuatu yang meletakkan Kristus sebagai pusat dari persekutuan orang percaya. Siapapun dia tidak boleh berpusat pada manusia lain selain pada Kristus sendiri. Sehingga dengan keterpusatan pada Kristus itu, maka tembok-tembok, pagar-pagar, dinding-dinding yang ada itu harus diruntuhkan, harus dirobohkan. Bayangkan dari satu struktur yang hierarkis sekali antara tuan dan hamba menjadi sesama yang sederajat di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dan orang tidak tahu akhir dari cerita ini. Tapi dalam tradisi gereja, Onesimus ini dikenal sebagai salah satu uskup pertama di Efesus. Dan orang berterima kasih bahwa dari kisah ini ditunjukkan bahwa hal yang seperti itu, bahkan di kebudayaan yang sangat hierarkis sekalipun, mungkin. That's possible. Apalagi dalam kehidupan seperti orang sekarang. Bahwa rekonsiliasi itu di dalam Kristus itu mungkin. Tapi rekonsiliasi hanya mungkin ketika orang juga melakukan transformasi di dalam diri. Kalau minggu lalu temanya adalah pertobatan, maka tema ini adalah perubahan cara pandang melihat manusia lain, siapapun dia. Ketika orang menempatkan manusia lain itu di dalam ciri di mana Kristus yang tampil dari manusia itu. Sama dengan Paulus yang mengatakan, backing kok Jo Onesimus, sama dengan aja backing pak kita, Filemon. Coba ngana anggap tuh Onesimus, kita itu. Dan dengan begitu bisa terjadi perubahan. Dan sama seperti itu kalau Kristus juga berkata pada orang, oh ini backing untuk orang-orang lain. Rupa Kristus sendiri yang tampil. Sebagaimana yang orang dengar misalnya dalam ajaran atau beritaan di Matius 25. Di mana Yesus mengatakan waktu dia telanjang terpenjara, ya, mau tidak datang kunjungi Pak kita. Maka orang tanya, kapan Tuhan orang tidak pernah kunjungi Pak Tuhan? Kapan orang tidak pernah memperhatikan? Pada saat kamu tidak memperhatikan salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kalian tidak memperhatikan aku. Itu satu transfer dari Kristus kepada diri setiap orang. Sehingga gambaran yang ada yang orang lihat adalah semuanya adalah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, transfer seperti ini hanya bisa jadi kalau orang sendiri mau melakukannya. Dan orang harus membabat hierarki-hierarki itu. Karena hierarki-hierarki itu justru akan menghambat rekonsiliasi yang sejati. Satu cerita dari pengalaman pribadi. 3 tahun sempat bertugas di Sri Lanka. Tahu Sri Lanka ya?
Sri Lanka itu terletak di sebelah tenggara dari India. Itu negara pulau, dan itu adalah negara yang mayoritas beragama Buddha. 70% penduduknya itu dari suku atau bangsa Sinhala, dan mereka itu menganut Buddha. Dan sekitar 20% itu orang-orang Tamil Sri Lanka, bukan Tamil India. Kalau Tamil India ada juga di Sri Lanka. Dan negara ini hampir 30 tahun itu sampai pada tahun 2009 itu dilanda oleh perang saudara antara orang-orang Sinhala dan apa yang disebutkan kelompok Tamil Tiger itu di bagian utara. Yang kita mau cerita adalah kehidupan gereja di sana. 3 tahun kita bergaul dengan gereja yang disebut The Methodist Church in Sri Lanka, gereja Metodis di Sri Lanka. Gereja ini tidak banyak orang berpendeta, ada sekitar hampir 300 mungkin, sekitar 250-an waktu itu, waktu kita di sana di tahun 2011 dan seterusnya. Ada hal yang menarik di gereja ini, yaitu kalau orang retreat pendeta. Retreat pendeta itu kelihatan sekali, ini gereja terdiri dari 2 suku besar ini, jadi orang-orang Sinhala dan orang-orang Tamil, Kristen. Pendeta-pendetanya ya hampir semua laki-laki, karena pendeta perempuan masih belum tembus untuk dihabiskan secara umum, meluas. Orang itu retreat atau acara gerejawi. Acara gerejawi pendeta-pendeta yang terjadi adalah dia tidak pandang siapa. Mau ketua sinode, mau uskup, ada uskup-uskup juga orang itu. Semua kelar makan cuci piring sendiri. Cuci piring sendiri. Nggak ada yang cuci akang, nggak ada yang bilang, mari Pak Ketua, mari tapi cuci akang juga Bapak piring. Yang nggak ada. Semua baking terbuka. Dan pada waktu itu nggak ada yang merasa bahwa dia ketua, dia ini, dia bishop atau uskup. Nggak ada yang merasa seperti itu. Karena itu adalah simbol-simbol untuk pelayanan. Dan tidak pernah boleh mengganggu sampai kemanusiaan. Itu yang kita belajar di sana. Sehingga dalam pergaulan sesama pendeta dari gereja Metodis. Dan contoh tadi itu jelas sekali. Orang yang tidak pusing tuh ketua sinode dan dia tidak mau juga. Ada orang mau ambil DP piring, mau cuci akang dia piring. Atau mau bawa dia tas, atau mau angkat dia barang dan lain-lain. Tidak ada perasaan seperti itu. Karena yang ada adalah kolegialitas. Semua sama di mata Kristus. Pelayan. Dan tidak ada jabatan yang menentukan si ini lebih tinggi, si itu lebih tinggi. Dan yang lebih hebat, dorang pemilihan ketua sinode itu tiap tahun. Padahal dorang periode itu 6 tahun. Tapi apa yang terjadi? Semua juga tahu. Ini ketua sinode yang mau pilih ini, dia mau 6 tahun. Tapi tiap tahun dorang pilih ulang. Nah, waktu pemilihan ketua sinode yang terakhir, jadi dia Senin boleh lagi ya. Dia tidak boleh. Itu dilakukan 1 tahun sebelum dia bertugas. Jadi itu pemilihan misalnya hari ini, tanggal berapa nih hari? 20 Maret. Dia nanti aktif tanggal 20 Maret 2023. Maka dia terpilih. Di sidang sinode itu dia terpilih. Tapi 1 tahun dia tetap seperti siapa dia adanya. Dan ketua sinode yang masih ada waktu itu, dia tetap sampai 1 tahun berikutnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini juga kelihatan enak masuk di akal. Terpilih kok belum bertugas. Tapi disitulah cara orang membangun sebenarnya kolegialitas itu. Bahwa kedudukan itu, jabatan-jabatan itu tidak boleh membangun hierarki, membangun struktur dari atas ke bawah. Seakan-akan ada yang lebih, ada yang tidak lebih. Ya kalau orang sedikit lain itu kan. Dan orang bahasa juga kadang-kadang di dalam kehidupan juga berbeda. Pelayanan beliau, pendeta itu lebih tinggi dari penatua lebih tinggi dari diaken. Ya. Dan ada semacam struktur, ada semacam hierarki. Dan kadang-kadang hierarki itu orang strukturkan di dalam kehidupan jemaat. Contoh, ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Ketua BPMJ. Tempo apa ada ketua BPMJ punya tugas memimpin ibadah? Yang bertugas memimpin ibadah adalah pendeta,
Karena tua dia bertugas untuk memimpin ibadah. Ketua BPMJ itu apa? Oh, itu di rapat dia baru ketua. Kalau enggak bukan. Sehingga, kalau bukan ketua yang pimpin, nanti, pendeta pelayan. Oh enggak, ketua bilang mesti ketua. Karena apa? Karena dia ketua. Bukan karena dia pendeta, tapi karena dia ketua. Kalau orang melihat seperti itu, orang sendiri yang menciptakan struktur-struktur itu. Orang yang sendiri yang menciptakan ada hierarki seperti itu. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh seperti cerita tadi, dari pengalaman seperti itu susah terwujud. Karena orang yang membangun struktur itu sendiri. Sehingga egilitarisme, semua sama di mata Tuhan. Anugerah dan karunia yang berbeda-beda bisa muncul dalam kebersamaan itu. Justru bisa terhalang oleh struktur. Apalagi kalau di kalangan pendeta-pendeta sendiri ada struktur. Ya, ketua wilayah lebih tinggi dari ketua jemaat lebih tinggi dari pendeta pelayanan. Dan seperti itu yang diberlakukan di mana-mana. Sehingga apa yang disebutkan kepelayanan bagi kemanusiaan yang sama di mata Tuhan dilayani oleh struktur yang membeda-bedakan dan memisah-misahkan. Kalau orang boleh mulai dari bahasa-bahasa sendiri, mengubah semuanya itu. Sehingga yang kelihatan hanyalah wajah Kristus yang sama dari wajah setiap orang yang tampil pada Tuhan. Maka apa yang dicita-citakan oleh Paulus dan terjadi antara Filemon dan Onesimus akan terjadi dan berlaku bagi kehidupan kita setiap hari. Amin. Diundang pemuda, Komisi Pemuda dan